Rasulullah SAW segitu sempurna baiknya. Tetap dicurigai, tetap diburuk sangkai, tetap ada yang memusuhi, tetap ada yang memerangi, ya kan? Udah sempurna tuh kebaikannya. Jadi kita nggak bisa diatur oleh perilaku orang lain untuk jadi orang baik. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ayo atuh rekan-rekan minum dulu. Ini air apa nih? Madu ya. Silakan kawan-kawan. Ini adalah ubi rebus dan pisang rebus. Sebentar lagi datang serabi. Silakan ya. Dan ini biasanya suhe. Ada susu jahe. Masya Allah. Dan kita juga akan makan bersama ayam ya. Ayamnya sedang jalan-jalan, nanti mudah-mudahan lanjut ya. Nah, gimana baik yang asli? Jadi baik yang asli itu memang baik yang enggak ada apapun maksud dari kebaikannya kecuali satu. Semoga Allah ridho. Selesai. Sudah tidak ada lagi. Jadi alamat berbuat baiknya itu cuma satu-satunya alamat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia udah enggak pusingkan apakah orang tersebut tahu atau tidak kebaikan kita. Oh, itu udah pasti Allah tahu ya. Itulah sebabnya siapa cucunya Ali bin Abi Thalib itu, beliau suka membagikan beras itu atau gandum itu pada saat orang tidak tahu. Orang tidak tahu tuh orang-orang miskin, kenapa ada gandum di tempat kita. Nah, begitulah baru ketahuan sesudah beliau wafat. Tidak ada lagi yang gandum-gandum itu. Oh, berarti selama ini beliaulah yang suka ngirim. Nah, boleh orang lain tahu kebaikan kita, tapi tidak harus orang selalu tahu ya. Jadi tidak usah kecil hati kalau orang tidak tahu kebaikan kita, karena orang yang baik asli itu dia tahu bahwa Allah Maha tahu. Jadi sama saja diumumkan atau tidak diumumkan, orang tahu atau orang tidak tahu, baik saja terus. Dia tidak ada pengaruh orang lain tidak tahu juga, karena dia merasa ini Allah lagi natap saya nih. Jadi baiknya tuh udah baik yang tidak ada lagi pengaruh orang tahu atau tidak, orang lihat atau tidak, orang berterima kasih atau tidak. Sudah anteng saja berbuat baik. Dan rahmatan lil alamin. Jadi misal orang-orang yang baik asli mah dia tuh udah nggak ada lagi yang dalam pikirannya kecuali dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Saya harus jadi orang baik karena saya bisa mati kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Jadi mikirnya positif, baik. Kalau mau ngomong dia usahakan ngomong tuh baik, nanyanya baik, celetak-celetuknya baik, kemudian komentarnya baik, menjawabnya juga baik. Sekuat tenaga karena bisa mati lagi bicara. Kalau mau nulis usahakan dibaca berulang-ulang, dirasa-rasakan. Ini baik tidak, bisi itu tulisan terakhir dan mati. Juga kalau ibadah mikirnya gitu, jangan-jangan ini ibadah saya tinggal dikit lagi nih. Ya saudara-saudara yang belum pernah nyobain seumur gini, kayaknya masih tenang-tenang aja. Tapi kalau saya kan sudah 59 ya, kalau jatahnya sampai 63, cuma 4 tahun lagi, berapa malam lagi saya bisa tahajud, ya kan? Berapa hari lagi saya bisa memakmurkan masjid. Itu kalau 63 ya enggak, tapi kalau 60 saya tinggal setahun lagi nih untuk bisa tahajud, untuk bisa beramal. Jadi sayang sekali kalau kita menyia-nyiakan malam, menyia-nyiakan siang, menyia-nyiakan waktu, padahal belum tentu ada lagi. Makanya udahlah, baik aja.
mulut ya, mata dulu, pikiran dulu ya. Jadi mikir, udahlah, kita pikir yang positif, yang bisa mendekatkan ke Allah, yang membuat jadi solusi dan manfaat. Jangan berpikir negatif, jangan. Rugi. Nanti kalau pikiran kita negatif, kecenderungan kita juga perilaku kita jadi negatif. Nauzubillah. Positif, senang-senang dengar yang positif, yang manfaat, yang baik, melihat yang baik. Melihat yang baik tuh ya diantaranya pasti Al-Quran, kata-kata baik, ilmu yang manfaat, menafakuri alam ini. Tapi kalau lihat yang haram-haram, jangan. Karena itu sudah bisi mati lagi lihat yang haram, betul? Makanya yang suka-suka lihat-lihat yang diharamkan, lihat aurat orang, nanti ada kemungkinan mati lagi, melotot begitu, aib ya. Kenapa ini jadi pada malah likir begini semuanya nih? Dan baik itu ya, ngomong baik, kemudian menjawab baik, pilih kata-kata terbaik dengan sadar ya, dan pakai nada terbaik juga serta sikap terbaik. Karena ada yang menjawab jawabannya baik tapi nadanya nggak baik atau sikapnya. Seperti ngasih uang itu baik, tapi kalau ngasih uangnya dilempar ke wajah jadi nggak enak. Apalagi memang itu uangnya agak banyak ya, 50 juta. Dan uangnya uang logam. Ini kan namanya meremukan kepala orang. Terus baik juga kalau mau melakukan sesuatu sempurnakan. Baik aja baik. Orang tahu, orang tidak tahu, nggak ada masalah. Orang lihat, orang nggak lihat, nggak ada masalah. Sama aja, karena Allah pasti melihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Orang berterima kasih atau tidak terima kasih, nggak ada masalah. Kita nggak ada urusan dengan orang berterima kasih. Kita memang harus berterima kasih, benar. Kita mendidik anak-anak, santri berterima kasih itu benar. Tapi ngarep-ngarep kebaikan kita diterima kasih santri, nggak usah. Ngotorin hati. Juga nggak perlu diingat-ingat kebaikan kita. Aduh, saya udah nyumbang ke situ, saya udah ngasih ke situ, saya udah ngebiayain ini, saya udah nolong ini, saya udah bayarin utangnya, saya udah nyekolahin. Apa-apaan, itu nggak baik. Mengingat-ingat kebaikan kita yang membuat kita jadi ujub itu tidak baik. Tapi mengingat kebaikan kita langsung ingat bahwa ini kebaikan dari Allah, kita cuma jalan, bolehlah. Tapi dia tuh gitu ya, padahal dulu, jangan itu, mati lagi gitu nggak enak ya. Gimana kalau merokok, baik atau enggak? Gini, saya nggak mau ikut campur dulu ya, silakan yang bagian fatwa. Gini aja, caranya adalah siapkah dicabut nyawa pas merokok, itu aja. Siap nggak? Kalau siap, akhir hayatnya lagi merokok, berarti salah paham lah tentang kebaikan. Kan gitu caranya. Kalau orang ragu ini nafsu atau bukan, tanya, siap tidak mati dalam keadaan hal itu? Karena ada yang, kan pacaran itu pendekatan, katanya penting. Ya siap nggak mati lagi pacaran? Nah rekan-rekan sekalian, kita pilih yang baik-baik saja sekarang. Ngomong juga usahakan baik. Terus ada lagi, bagaimana kalau kebaikan kita tidak direspon, bahkan tidak dihargai, bahkan diburuk sangkai. Memang kita harus evaluasi diri, kita tobat ya, kita perbaiki, tapi nggak usah kecil hati ya. Rasulullah SAW segitu sempurna baiknya. Tetap dicurigai, tetap diburuk sangkai, tetap ada yang memusuhi, tetap ada yang memerangi, ya kan? Udah sempurna tuh kebaikannya. Jadi kita nggak bisa diatur oleh perilaku orang lain untuk jadi orang baik. Lempeng aja. Dan baik kita rahmatan lil alamin. Jadi jangan kagok kalau mau berbuat baik tuh ya. Tapi itu beda agama. Lah beda agama juga hamba Allah. Allah yang nyiptakan. Justru orang yang beda agama dia belum tahu Islam. Dia tidak baca Quran.
dia tidak tahu hadis, dia tidak kenal Rasul, kita ditakdirkan jadi orang Islam. Ya, itu dititipkan oleh Allah ke kita tuh untuk jadi tahu Islam. Kan Allah udah ngasih ilmu tentang Islam ke kita, udah ngasih hidayah kita jadi orang Islam. Lah itu nggak dapat. Terus tahu dari mana? Justru yang belum Islam itu dititipkan ke kita supaya jadi ladang amal bagi kita. Mereka kalau ingin tahu Quran, lihatlah dari akhlak kita. Kalau mereka ingin kenal Rasulullah, lihatlah dari perbuatan kita. Jadi mereka kenal Islam. Hidayah mah Allah yang megang ya, jadi Islam atau tidak. Tapi menjadi tahu Islam, paham Islam, berbaik sangka ke Islam, nah itu merupakan tugas kita nih. Nah rekan-rekan sekalian, jadi jangan nanggung. Gimana kalau saya berbuat baik sama dia, tapi dia tetap aja nggak pernah menghargai, nggak apa-apa, terus saja. Karena urusan kita berbuat baik itu bukan dengan balasan dari orang. Urusan kita berbuat baik itu cuma satu. Semoga Allah yang maha melihat, maha mengetahui segala-galanya, suka kepada kita, diterima. Udah selesai. Itu udah puncaknya ya. Kalau Allah udah suka ke kita, kita udah dapat segala-gala yang terbaik. Nggak ada apa. Sekarang sedunia, terima kasih, thank you man, thank you bro, you are so kind to me, everything, jazakallah, atau apa tuh, arigato gozaimashita. Nuhun cep. Sedunia berterima kasih, emang di sini enak, nafsu enak, tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan keridhaan Allah. Mau semuanya mempersembahkan hadiah dengan batu berlian, permata, nggak ada apa-apanya dibanding keridhaan Allah Subhanahu wa taala, penguasa jagad semesta alam yang menggenggam semesta ini. Ridho, suka kepada kita. Wah, udah. Nah, sekarang kita disukai seseorang aja yang banyak hutang, kita tetap senang ya nggak? Ya kan, disukai atasan. Padahal atasannya tuh ya masih di bawahan juga ya, bawahan orang lain. Aduh, udah senang sekali. Apalagi menjadi orang yang spesial. Ini tangan kanan gubernur katanya. Waduh, senang. Ini orang dekat presiden, senang. Apalagi penguasa semesta alam. Waduh, kalau udah suka ke kita, udah selesailah urusan kita. Dialah Allah pemilik segala-galanya. Gini-gini, kata Ali bin Abi Thalib tuh ya. Radhiyallahu anhu, kita berbuat jelek saja Allah tetap berbuat baik kepada kita, apalagi kalau kita berbuat baik. Bisa dibayangkan ya, kita banyak dosa, banyak maksiat, ibadah nggak benar, tetap dicukupi, ditutupi aib, diberikan berbagai kesenangan dunia ini, bahkan diberi taufik bisa sekarang menuntut ilmu begini. Banyak maksiat saja Allah tetap berbuat baik. Bagaimana kalau kita berbuat baik betulan? Aduh, ya Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan kebaikan apapun yang kita lakukan tidak menguntungkan Allah. Kebaikan apapun yang kita perbuat, semuanya balik kepada kita berlipat-lipat. Jadi kalau kita berbuat baik itu yang paling untung untuk kita, hadirin. Kayak kita nyumbang, ngasih uang sedekah. Coba kita lihat ya, kita sedekah tuh ke seseorang. Uangnya juga dari Allah. Ketemunya kita dengan kotak infak juga, atau orang yang mau kita tolong Allah yang ngatur. Diambilnya kepelitan, kekikiran pada diri kita, itu juga Allah yang ngasih hidayah, taufik. Slow kita ngasih uang. Yang pertama ditolak balanya kita, itu uang tuh kita. Itu betul dapat rezeki ya. Tapi sedekah kita tuh membuat kita terhalang. Yang tadinya harusnya kita kena covidin ya. Itu covid, bro covid. Bisa ditolak. Yang digugurkan dosa kita. Jadi pas kita sedekah teh, yang menerima sedekah mah cuma dapat uangnya ya.
Tapi yang digugurkan dosa kita, yang dilipat gandakan rezekinya kita, dan berbagai kebaikan lainnya. Jadi mau ngapain kita ngarep-ngarep terima kasih dari orang, kan? Sedangkan dengan bisa bersedekah aja udah banyak sekali karunia yang kita udah raih. Hanya satu aja kuncinya mah, jangan salah alamat.